Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arish Rafiah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 10 Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Implementasi yang akan saya lakukan yaitu mengimplementasikan model problem based learning untuk materi listrik statis, khususnya hukum kolom di kelas 9. Terima kasih. Selamat menonton video pembelajaran yang akan saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, ketua kelasnya Rizal, boleh dipimpin untuk membaca doa teman-teman. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Wow. Cinta Aulia, Fitri, Hesti, Isan akan melanjutkan pembelajaran kita tentang listrik statis, hari ini tentang hukum kolom. Sebelum kita mulai pembelajaran kita mau menyanyikan salah satu lagu nasional supaya kita tetap semangat, punya semangat kebangsaan. Pancasila. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya tentang muatan listrik? Muatan listrik itu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Raffi, kalau muatan positif disebut apa? Proton. Oke, benar sih, bagus. Kalau muatan negatif disebut apa, Yuda? Elektron, ya. Jadi muatan positif disebut proton, muatan negatif disebut elektron. Nah, sekarang gaya antara dua muatan yang sejenis, ketika ada dua muatan sejenis didekatkan, gaya apa yang terjadi, Fajri? Sejenis Gaya tolak menolak. Sedangkan dua muatan yang tidak sejenis atau berbeda jenis, gaya apa yang terjadi, Rizal? Tarik menarik. Gaya tarik menarik. Oke.
Sudah paham semua berarti materi sebelumnya ya? Sudah. Sekarang bisa kita lanjutkan berarti materi hari ini tentang hukum kolom. Sekarang perhatikan gambar yang ada di tayangan ibu. Gambar apa kira-kira ini menurut kalian? Petir. Petir. Terus yang sebelah kiri gambar apa? Penangkal petir. Penangkal petir. Ya, yang kiri penangkal petir, yang kanan itu ada gambar petir-petirnya. Terus petirnya ke arah mana? Ke arah penangkal petir. Ke arah penangkal Petir. penangkal petir. Jadi kenapa ibu tayangkan ini? Karena ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu gaya kolom. Ada hubungannya. Wah, petir itu mengarahnya larinya bisa ke penangkal petir itu nggak? Dengan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu kalian dapat menuliskan bunyi hukum kolom dengan benar, menganalisis pengaruh jarak terhadap interaksi dua muatan. Sedangkan tujuan keterampilannya yang pertama yaitu dapat menyelidiki interaksi dua benda bermuatan. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil. Menyajikan hasil itu dalam LKPD. Dan yang ketiga yaitu mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti kegiatan pembelajarannya, pertama kalian akan melakukan percobaan tentang gaya kolom. Terus setelah melakukan percobaan baru ada simulasi PET. Dan yang ketiga nanti kalian olah datanya, baru setelah itu secara berkelompok dan presentasi alam yang dapat dijelaskan dengan hukum kolom itu adalah fenomena petir. Jadi petir akan menyambar ke arah pohon atau bangunan yang tinggi yang memiliki gaya besar terhadapnya. Jadi itu salah satu manfaatnya, kalian mengetahuinya. Manfaat dari hukum kolom di kehidupan sehari-hari itu adalah di mesin fotokopi. Kalian tahu mesin fotokopi? Pernah memfotokopi? Pernah. Fotokopian ya. Nah itu salah satu prinsip dari fotokopi adalah menerapkan hukum kolom. Penilaiannya, yang pertama ada evaluasi setelah akhir pembelajaran, kemudian penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilihat kerjasamanya, keterampilannya, terus percaya diri ketika presentasi. Penilaian keterampilannya selama proses eksperimen, melakukan eksperimen, kemudian melakukan simulasi PET, menjawab LKPD. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Kelompoknya terus maju ke depan untuk mengajarkan diri sama ini untuk kelompoknya. Maju ke depan. Orientasi masalah. Nanti kalian dari masalah yang ibu tayangkan kalian ungkapkan apa masalah yang ada di video itu. Terus dibuat dalam bentuk pertanyaan. Lagi buruk ditambah hujan lebat, petir bisa jadi sangat menakutkan ya guys. Seperti yang terjadi di Kanada pada tahun 2017 lalu nih, sebuah penginapan di Grayson Lake Lodge, Kanada tertimpa pohon akibat tersambar petir. Dilansir dari Daily Mail, terlihat di dalam video beberapa orang sedang merekam keadaan alam di sekitar yang sedang hujan, dan tiba-tiba petir menyambar sebuah pohon pinus yang berada di depan rumah tetangganya. Seseorang yang sedang merekam video bersama teman-temannya berteriak histeris. Sambaran petir itu membuat pohon pinus terbelah-belah dan berjatuhan. Lalu terdapat batang pohon pinus yang cukup besar mengenai atap rumah penginapan tepat di bawah pohon tersebut. Setelah beberapa menit, seseorang membuka pintu rumah dan dipastikan jika semua orang baik-baik aja guys. Syukurlah. Menyambar pohon kelapa. Sambaran petir yang cukup besar menyambar sebuah pohon kelapa yang berdiri tegak. Lihat aja tuh guys, terdapat dua pohon kelapa di dalam video yang bergoyang-goyang tertiup angin yang sangat kencang. Gak lama kemudian terdengar sorak petir dan salah satu pohon kelapa itu tersambar. Petir yang cukup besar itu membuat pohon kelapa sampai menyala layaknya api yang menyambar. Bahkan guys, sambaran petir itu sampai mengeluarkan asap. Untungnya setelah sambaran itu, pohon kelapa tidak terbakar dan tidak mengakibatkan bahaya bagi orang-orang yang berada di dekatnya. Waduh, ngeri banget ya guys. Salahnya apa? Kalian boleh angkat tangan terus ajukan pertanyaan. Oke, dari kelompok tiga siapa? Isan atau Ivan? Oke, Isan apa? Kira-kira pertanyaannya? Masalahnya? Petir bisa mencabar pohon tersebut. Mengapa petir bisa menyambar pohon? Dari kelompok lain? Oke,
Apa yang menyebabkan petir itu terjadi? Apa yang menyebabkan petir itu terjadi? Mengapa petir itu menyambar pohon yang berdiri tinggi? Oh, pohon-pohon yang tinggi. Oke. Mengapa petirnya menyambar pohon-pohon yang tinggi? Mengapa petir bisa mengeluarkan asap? Mengapa petir bisa mengeluarkan asap atau apa tadi? Asap kan pohonnya. Percikan api ya. Api. Ini kan ada 4 masalah nih. 4 masalah dari yang kalian sampaikan. Tapi kan ada yang mirip-mirip nih. Kalau yang pertama, mengapa petir bisa menyambar pohon? Yang kedua, apa yang menyebabkan petir itu terjadi? Yang ketiga, mengapa petir menyambar pohon yang tinggi? Nomor 1 sama nomor 3 itu kan sama, ya kan? Tapi lebih rinci lagi di nomor 3. Dia menyebutkan pohon yang tinggi. Jadi nanti masalah yang akan kita ambil yang pertama yaitu mengapa petir menyambar pohon yang tinggi. Terus pertanyaan keempat, mengapa petir dapat mengeluarkan percikan api? Nah, kalau pertanyaan kedua dan yang keempat itu kan kita sudah bahas karena itu pembahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang muatan dan ada gesekan. Jadi yang menyebabkan petir itu terjadi kemarin karena apa? Karena adanya gesekan antar awan. Gesekan antar awan yang menyebabkan elektron itu berpindah dan menimbulkan percikan api. Oke, jadi kita batasi untuk masalah yang akan kita bahas hari ini adalah yang ketiga. Mengapa petir dapat menyambar pohon-pohon yang tinggi? Oke, masalahnya kita batasi di situ. Silakan kalian tuliskan di LKPD-nya. Buka LKPD-nya, tulis nama kelompoknya, kelompok berapa nama kelompoknya, kalian tulis masalahnya. Silakan kerja berkelompok. Sudah, silakan dibaca langkah-langkah LKPD. Sudah ditulis? Korek aja. Satu yang permasalahan kita itu yang nomor 3 yang mengapa petir itu menyambar pohon-pohonnya. Sudah kelompok sini kelompok 1. Konsentrasi. Oke, kita mulai pembelajaran. Intinya buka LKPD-nya, ada di situ percobaan 1 atau eksperimen 1, ada percobaan 2 atau eksperimen 2. Kalian baca langkah-langkahnya terlebih dahulu, dipahami dulu. Pahami dulu langkah-langkahnya, pahami dulu langkah-langkahnya, baru dilakukan eksperimen. Oke, silakan dibaca LKPD-nya, pahami langkah-langkahnya. Oh, ini tidak orang ini mau dipindahkan ke mana sini biar tidak terlalu jauh ya. Ini apa ya? Entah apa? Mengukur jaraknya. Jarak apa ya? Iya, jarak meletakkannya. Kan ini sini ada jaraknya berapa? 3 meter. Berarti kamu harus meletakkan 3 cm. Oh ya, 3 cm. Kamu harus meletakkan sini 3 meter jauh sekali ya. 3 cm ya segini. Kalau 5 cm berarti itu 5 cm. Paham angkatnya? 4, 9, berapa kali hitungnya? Karena waktunya 1. 3 cm. Gosoknya gini nak, jangan ditaruh. Gosoknya gini aja, gini. Nah, gitu.
dihitung sampai 60 detik. Nah, 60 kali kalian hitung ya, nanti jangan disentuh. Yang sudah digosok jangan disentuh. Nanti lihat besar gayanya ini arah gayanya. Nanti itu dicatat. Iya, dicatat nilainya di tabel sini ya. Besar gayanya, terus dia mendekat atau menjauh. Kalau dia ini panahnya gini, berarti mendekat. Kalau panahnya keluar, dia menjauh. Oke, paham? Ini 3 mikrogram. Jaraknya sudah 3 cm. 3 cm. Diukurnya berapa nilainya? Tulis iya di sini. Terus dia menjauh atau mendekat? Tuh geser kalau nggak nampak. Menjauh. Tadi yang Sesama tuh tolak menolak. Sini besar gayanya berapa dicatat, kemudian arah gayanya menjauh atau mendekat. Kalau dia menjauh di checklist ya, diisi berapa besarnya di situ. Force itu gayanya 202,220 Newton. Berapa? 202 N, 220 Newton. Nah, arahnya kalian lihat panahnya keluar, saling keluar apa ke dalam? Keluar, berarti dia menjauh. 50,555 M. Aku lu bilang 5 nya tadi 3 Mana ada? Semakin jauh, semakin besar gaya. Iya, berarti dia menjauh. Oke, sekarang ini lagi. Apa ya? Gaya. Kebalikannya juga ya, Bu? Kebalikannya gimana? Nah, semakin dekat jarak. kan itu kan semakin jauh jarak. Besar gaya. Iya, kalau semakin jauh jaraknya, jadi menurut kalian gimana gayanya? Semakin jauh jarak semakin kecil gaya. Semakin jauh jarak, Semakin jarak. Semakin jauh jaraknya, semakin besar gaya. Kayaknya. Mana tabel 2? Ini tabel 4 ini sama-sama tentang muatan. Ya, perhatikan muatannya yang semakin besar. Tanda positif negatifnya tidak perlu diperhatikan, tapi angkanya. Positif negatif itu menunjukkan arahnya aja. Lebih besar muatannya, lebih besar pula gayanya. Oke, silakan dituliskan dengan bahasa menurut kelompok kalian. Diskusikan. Mana lebih besar gaya. Dari muatannya Lebih besar muatan lebih besar. Lebih besar muatannya. Semakin besar muatan, semakin besar muatan, akan semakin besar gayanya. gayanya. Iya, muatannya 1 atau 2 itu yang berinteraksi. Dua muatan. Semakin besar muatan, ini kalau tandanya hanya menunjukkan arahnya. Kamu lihat angkanya. Di sini angkanya berapa? 3 sama 4. Besar mana? Semakin ke bawah semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar gayanya. Bisa muatan ya. Iya, semakin jauh jaraknya atau semakin besar gimana gayanya? Iya, semakin besar. Berarti kebalikannya, kalau dia semakin kecil, jaraknya semakin kecil. Gayanya gimana? Lebih cepat. Lebih cepat berarti lebih besar. Berarti dia berbanding terbalik. Balik lagi ke permasalahan petir. Petir itu pohonnya tinggi, ya. Pohon tinggi, kalau tinggi dia terhadap awan yang menyebabkan petir itu jaraknya lebih dekat atau lebih jauh? Dekat. Kalau lebih dekat jaraknya berarti gayanya lebih besar atau lebih kecil? Makanya tekannya gayanya besar yang mudah tersambar. Yang menjauh itu berarti dia tolak menolak. Kalau dia tanahnya sama-sama menuju berarti menjauh. Ya.
Iya. Ampun. Sudah bisa dimulai presentasinya? Oke, dicoba tes konsentrasi. 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 Oke, kalau konsentrasi dimulai konsentrasi ke kelompok satu. Kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan kelompok satu. Ya, silakan dimulai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Diperhatikan ya, dilihat hasil kelompok kalian apakah sama atau beda, nanti silakan ditanyakan, berikan tanggapan kalian ke kelompok 1. Untuk tabel 1, hasil pengamatannya, jika jarak sedotan 3 cm, reaksinya itu ada dan gerakan sedotan itu lebih cepat. Jika jaraknya 2 cm, reaksinya ada juga dan jaraknya cepat. Tabel pengamatan 4, besar pengamatannya I1 itu 3 dan I2 nya min 3. Besar gayanya 202,220 Newton. Arah gayanya mendekat. Q1 3 dan Q2 nya min 4. Besar gayanya 269,627 Newton. Arah gayanya mendekat. Ya sama. Yang ketiga, Q1 nya 3, Q2 nya min 5. Besar gayanya 337,33 Newton. Arah gayanya. Sekian dari kelompok kami buka sesi tanya jawabnya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, nah sekarang dari kelompok 2, 3, atau 4, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya dari data yang hasil praktikum dan simulasi, apakah ada data yang berbeda atau gimana, boleh ditanyakan ke kelompok 1. Oke, kelompok 2. Jarak yang kamu lakukan pada simulasi PES lebih dekat atau lebih jauh? Data yang mana nak yang kecil? Data Yang ke berapa? Tabel ke berapa? tabel 3. Tabel 3 terus ya? Yang jarak 4 cm. Jarak 4 cm. Oke, jarak 4 cm yang kelompok 2 itu katanya lebih kecil dari kelompok 1. Bisa lebih besar? Coba jarak lebih kecil. Coba sebutkan berapa kelompoknya datanya. Data kelompok saya 48,116 Newton. Iya, lebih kecil dari kelompok 1. Terus pertanyaannya tadi? Pertanyaannya gimana? Ulangi. Pertanyaannya, data kelompok kami, data kelompok kami lebih kecil. Jarak yang kami lakukan pada simulasi PET lebih dekat atau lebih jauh? Oke, dia bertanya. Oke, terima kasih Fajri. Jadi pertanyaannya kan data yang kelompok 2 itu gayanya lebih kecil dari kelompok kalian. Kelompok kalian berapa datanya? 50,555. Oke, 50, yang kelompok 2 48,119. 48,119. Jadi ada selisih 2 angka ya. Nah, menurut kelompok kalian itu dari pertanyaan kelompok 2, apakah ketika melakukan simulasi itu lebih dekat dari muatannya terhadap yang dilakukan kelompok 1 atau lebih jauh jaraknya? Oke, Andre silakan dijawab. Menurut Jaraknya lebih dekat. menurut kelompok 1 Jaraknya lebih jaraknya lebih dekat. Jadi menurut kelompok 1 jaraknya lebih dekat. Gimana menurut kelompok 2? Diterima jawabannya? Bentar. Lebih jauh atau lebih dekat? Jauh. Orangnya. Kalau lebih jauh berarti jaraknya lebih besar. Jauh. lebih Besar. Gimana kalau kelompok 3 mau membantu? Silakan. Boleh. Sampai dengan tegak. Jauh. Oke, kelompok 3 boleh membantu. Tadi data kamu sama atau beda? Oke, sama. Sama datanya dengan kelompok 1. Kenapa? Semakin Karena semakin kecil besar gaya. Iya, semakin besar gaya. Jadi jaraknya dulu, semakin besar jarak, semakin kecil gayanya. semakin kecil gaya, ya benar. Jadi semakin jauh jarak dua benda atau semakin besar jaraknya, maka gayanya semakin
kecil. Sehingga ketika kelompok kalian itu gayanya 50, maka jaraknya semakin kecil. Jadi dua muatan jaraknya semakin dekat. Kalau ini 48, selisihnya 2 ya, 48. Berarti ada cuma perbedaan berapa mili yang dilakukan gitu. Hanya perbedaan dari mungkin 2,1 cm, yang situ 2 cm. Jadi ada perbedaan di ketika melakukan simulasi. Oke, terima kasih San atas bantuan untuk menjawab kelompok 1. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan berikutnya kita akan presentasikan hasil pembelajaran kami. Dalam pengamatan 2 dan 4, bagaimana pengaruh besar muatan terhadap besar gaya? Semakin besar muatan, semakin besar gaya. 3. Amati tabel pengamatan 3 dan 4, bagaimana sifat gaya jika muatannya sama dan bagaimana sifat gaya jika muatannya berbeda. Jelaskan. Jika muatannya satu jenis, maka akan tolak menolak, dan jika muatannya berbeda jenis, maka akan tarik menarik. Coba kalian kembali ke permasalahan pohon tinggi yang tersambar petir. Coba kalian jelaskan mengapa pohon tinggi lebih mudah tersambar petir. Karena semakin dekat jarak, semakin besar gaya, sehingga pohon-pohon yang tinggi mudah tersambar oleh petir. Kesimpulan, gaya kalau dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak. Sekian, membuka sesi tanya jawab. Oke, ada yang mau bertanya? Kelompok 4 boleh? Silakan berdiri, Raffi. Saya dari kelompok 4, saya akan menanyakan bagaimana gaya pengaruh terhadap besarnya muatan. Oke. Gaya, Iya. karena semakin besar muatan, semakin besar gaya. Maksudnya berbanding lurus atau sebanyak atau berbanding terbalik, dijelaskan gitu. Coba Berbanding terus. lurus, oke, jelaskan. Berbanding lurus berarti dia semakin besar muatan Besar gaya. gayanya. Oke, ulangi, semakin besar muatan Semakin besar muatan, semakin besar gaya. atau semakin ketika Atau muatan berbanding kecil, ya, atau berbanding Lurus. lurus. Paham kelompok 4? Ya, jadi antara muatan sama gaya itu hubungannya adalah berbanding lurus atau sebanding. Jadi ketika muatan dua muatan itu semakin besar, maka gaya yang terjadi antara dua muatan semakin besar. Paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang hukum kolom. Kalian sudah berdiskusi, sudah melakukan eksperimen simulasi. Yang kita dapatkan adalah bahwa gaya kolom itu dipengaruhi oleh muatan dan jarak. Kalau hubungan muatan sama gaya itu adalah sebanding atau berbanding lurus. Sedangkan hubungan antara jarak dan gaya itu adalah berbanding terbalik. Ketika jaraknya dekat atau kecil, maka gayanya semakin besar. Ketika jaraknya kecil, kalau kecil berarti gayanya semakin besar. Ketika jaraknya jauh, berarti gayanya semakin kecil. Semakin jauh, semakin kecil. Sedangkan muatan itu semakin besar muatan, gayanya semakin besar. Kalau ibu analogikan, ayo Adi maju ke depan. Ipan maju ke depan, Ipan. Ipan maju ke depan. Kalau ibu analogikan, ini kalian pegangan. Pegangan. Mereka pegangan. Tapi jaraknya segini nih. Pegang ujungnya aja, jaraknya jauh. Oke, pegangan ya. Pegangan. Tahu yang pegang Pak? Pegangan. Ini jaraknya jauh, bisa pegangan ya. Gampang lah ibu memutuskannya. Gampang. Karena kalian deketan, pegangan gini. Gandengan. Oke. Karena jaraknya dekat, dia pegangannya semakin kenceng. Ini semakin susah. Kalian pegangannya nggak kuat. Coba pegangan kuat.
kembali ke tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menuliskan bunyi hukum kolom. Jadi hukum kolom tadi berkaitan dengan daya listrik. Interaksinya. Jadi ketika ada dua muatan yang sejenis didekatkan, dia interaksinya gimana? Tolak menolak. Ketika dua muatan yang tidak sejenis didekatkan, bagaimana interaksinya? Tarik-menarik. Dan itulah dari daya listrik atau daya kolomnya. Nah, yang kedua, kalian dapat menjelaskan faktornya. Faktor yang mempengaruhi daya kolom tadi apa aja? Yang pertama, jarak. Yang kedua, besar muatannya. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu analisis pengaruhnya. Pengaruh jarak terhadap gaya tadi bagaimana? Berbanding lurus. Oke, jelaskan. Berbanding lurus itu bagaimana? Muatan semakin besar gaya. Semakin besar muatan, semakin besar gaya. Oke, itu dari muatannya. Ya benar. Sekarang jarak. Siapa yang mau jarak? Semakin jauh jaraknya, Semakin jauh jaraknya, semakin kecil Potensi. gayanya. Ya, semakin jauh jaraknya itu semakin kecil gayanya. Oke, ada yang mau ditanyakan pembelajaran hari ini? Ya. Oke, sekarang sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan lakukan evaluasi. Silakan dijawab pertanyaan ini. Ini dia pilihan ganda, silakan diisi. Hanya ada 4 soal. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Sudah semuanya? Sudah. Nah, Ibu minta refleksinya untuk pembelajaran hari ini dengan praktikum simulasi PET. Apakah kalian seru dengan menggunakan simulasi PET-nya? Terus praktikum untuk mengetahui daya listriknya bagaimana? Silakan. Seru. Diungkapkan, bagaimana pembelajaran menggunakan simulasi PET untuk memahami daya listrik? Lebih mudah paham atau bagaimana? Lebih mudah memahaminya. Terus lebih mudah untuk memahaminya. Terus praktikumnya, apakah lebih suka pembelajaran hanya dijelaskan atau dengan praktikum kalian ikut interaksi dengan praktikum? Oke, insya Allah nanti kita akan belajar lagi dengan praktikum atau dengan simulasi PET, tapi harus dengan materi yang sesuai. Gitu. Kalau misalnya materinya bisa menggunakan simulasi PET, berarti bisa kita menggunakan simulasi PET. Jadi tidak hanya dengan pembelajaran langsung hanya ceramah aja. Kalau ceramah aja nanti Oke. Kalau sudah, untuk selanjutnya materi selanjutnya masih di listrik statis, yaitu tentang medan. Boleh kalian pelajari dulu di rumah. Kita pertemuan selanjutnya mempelajari tentang medan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum